Motor itu tentang hal apa itu? Ya berzina di sini. Oh, berzina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini ada di sumber air yang bernama di mana? Di Cirebon Sore ya, yang konon katanya sumber air ini menjadikan sebuah sumber yang namanya sumber ya, ini katanya sumber untuk apa gitu, yang dipercayai untuk sebuah media, yaitu media pengen sugih gitu, itu katanya. Kalau aslinya nggak tahu kayak gitu. Mungkin karena di sini juga ada orang yang nunggu, yaitu seorang kuncen di sini. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi masalah sejarah di sini dan masalah air yang ada di sini, itu biar tidak terjadi simpang siur dalam mengartikan sebuah tempat ini dan tidak ada lagi penyalahgunaan tentang tempat ini. Oke sedulur, nah di sini ada juga yang bilang bahwa kalau seseorang mempunyai hajat yang besar dan pengen terkabul hajatnya, nah ini ada syariat, yaitu mengambil lumut yang ada di sini, warna putih. Nah lumutnya itu nggak warna hijau. Kalau lumut pada umumnya kan warna hijau, tapi ini berwarna apa ini, putih ke kuning-kuning ini. Ini saya akan mencoba ya. Saya punya hajat yang besar. Berhasil atau tidak? Saya berhasil ya, saya berhasil. Jadi hajat saya akan terkabul ini, tak tungguin ya. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Penting ini kalau menurut saya sendiri, orang dulu itu kalau berdoa itu melakukan sebuah simbolis untuk meyakinkan doanya terkabul atau tidak, seperti itu. Mungkin cukup itu saja ya. Nanti lebih banyaknya kita ngobrol sama ahlinya di sini, ahli sejarah yang ada di sini. Ini kita menuju rumah yang nunggu di sini, bukan masuk ke sini, ini kuncen. Ini habis hujan, jadi jalannya agak licin. Kurang lurus, kurang tenang.
kayaknya ya tempat di sini itu sangat banyak menyimpan misteri, khususnya dalam misteri sejarah yang ada di sini. Saya sangat penasaran sekali. Dan kalau dari hawanya ini lebih ke banyak yang energi positif. Apalagi tadi pas kita ada di sumber air tersebut, itu sangat positif sekali. Kita udah sampai di rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di tempat di luar ya. Oke. Udah mar air ini. Abah. Assalamualaikum. Ini ada jinnya. Jinnya nggak ada langsung. Tadi ada. Ini buat penjat. Kondisi wangi. Assalamualaikum ya sahibul wilayah. Assalamualaikum ya sahibul bait.
Dengan siapa saya bicara? Bisa bicara? Nah, ini ya, sedulur, ini adalah sosok jin perempuan yang berada di belakang air ini. Dia dari tadi mengeluarkan fenomena-fenomena suara dan lain-lain itu kedengeran mengganggu aktivitas kita di sini. Dia nyanyi-nyanyi terus ketawa itu, makanya kita penasaran, kita pengen berkomunikasi dengan sosok ini. Namanya siapa? Bisa ngobrol nggak? Bisa. Namanya siapa? Nggak boleh tahu. Kasih tahu aja. Namanya siapa? Malu kenapa? Gak usah malu. Kamu udah lama di sini? Tempat kamu di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Di atas pohon itu. Ya, ini rumahnya di belakang ini ada pohon besar di sana. Rumahnya itu. Di sini tuh lembab, terus banyak air yang mengalir, karena ini kalau meskipun kemarau juga tetap ada airnya. Gitu. Hal kayak gini nih suka di tempat itu. Gitu. Kamu tahu nggak, kesini banyak orang yang datang di sini? Banyak. Itu mau ngapain di sini? Tergantung hajatnya. Tergantung hajatnya, tergantung keinginan. Suka ada yang ini enggak, yang manggil kamu, suka enggak? Enggak ada. Berarti baru kali ini kamu dipanggil. Baru pertama dia dipanggil rupanya. Makanya malu-malu kayak gini. Berarti kau kerjanya ngintip orang? Hah? Mandi. Ngintip yang mandi. Berarti tadi yang kencing juga kamu intip juga. Siapa? Tahu nggak? Ingat nggak? Yang kencing di situ siapa tadi? Oh, bodoh. Namanya siapa? Kasih tahu nama kamu siapa? Kamu udah berapa lama di sini? Udah lama. Udah lama. Berarti kamu tahu dong sejarah di sini. Bisa diceritakan nggak? Bisa, cuman susah. Susahnya kenapa? Kamu takut sama lampu ini ya? Makanya kamu jangan sering gelap-gelapan. Biasain diterang itu, terang-terangan. Ya udah, ceritain kalau kamu tahu sejarah di sini. Takut sama siapa? Tidak boleh diceritain. Ini bukan tugasnya. Oh. Emang ada tugas-tugasnya kayak gitu ya? Enggak. Oh. Ya, jadi memang kalau sosok kunti ini, sosok jin perempuan ini enggak ada wewenang untuk menceritakan sejarah yang ada di sini, seperti itu. Di sini ada makhluk apa aja dari golongan bangsa kalian? Banyak. Apa aja? Yang kamu tahu apa? Takut. Takut. Tadi kenapa? Kamu tadi kan yang bersuara nangis kayak gitu, nyanyi. Itu maksudnya apa itu? Awalnya nakut-nakutin. Oh, nakut-nakutin. Tapi ya sih sempat ada yang takut juga di sini tuh. Kalau lagi sepi, lampu lagi pada dimatiin.
Jadi agak merinding juga denger. Kalau kamu bersuara itu kenapa pindah-pindah? Kenapa sih kok pindah-pindah kayak gitu? Kamu nggak pindah kan tadi bersuaranya di situ aja? Ya. Bergema. Oh bergema. Makanya kadang suaranya di mana, padahal makhluknya ada di situ terus gitu. Tadi pulang pindah sana sini suaranya. Gitu. Dan kalau ini lagi bersuara itu identik dengan burung yang malam. Ya tadi ada burung ini. Itu kenapa sih burung hantu itu sering deket kamu? Saya suka deketin. Suka deketin. Burungnya nggak takut kah? Enggak. Nama kamu siapa? Ada berapa makhluk di sini? Sebangsa kalian gitu loh yang perempuan. Banyak. Jadi enggak kamu doang di situ. Kamu nggak diganggu siapa-siapa di sini, nggak diganggu makhluk lain yang ada di sini. Ini kan besar-besar jinnya yang di sini. Nggak diganggu. Oh berarti mereka masing-masing dengan bangsa kamu itu ya. Jadi kamu nggak boleh nyeritain sejarah yang ada di sini. Bukan nggak boleh. Terus? Nggak berani. Nggak berani. Ini saluran air itu dari mana itu asalnya? Dari mana air itu? Dari bawah bumi. Biasanya kan air itu ada jalurnya gitu, ada uratnya itu. Itu kemana itu? Ke gunung. Oh. Jadi masih ke Gunung Tiga itu ya? Ke Gunung Tiga. Ya udah ya. Terima kasih informasinya. Udah kamu pulang? Pulangnya sendiri aja. Nggak mau? Kenapa? Ya udah pulang. Tadi kesini dipanggil. Hah? Tadi kesini disuruh. Tadi kesini disuruh. Sekarang pulang sendiri. Oh kayak gitu. Jadi tadi kesininya dijemput gitu, diajak ngobrol terus diambil, diajak ngobrol, digandeng, dimasukin kayak gitu. Dan sekarang main lempar-lempar aja katanya kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Ya udah pelan-pelan pulangnya ya. Tenangkan hati, pikiran, fokus di dalam.
bicara? Ya. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda yang berada di sini? Ya, sebelumnya kami hanya ingin tahu informasi yang ada di sini saja tentang mengenai sumber air. Oke, tenang. Bisa duduk. Oke. Yuk, bantu. Bisa bicara. Ya. Bagaimana bisa diceritakan tentang sumber mata air yang ada di sini? Mengenai sejarah atau apapun itu. Silakan. Terlalu berat memang. Ini terlalu besar. Namanya siapa nih? Baik, Raja. Bayu Braja. Oh. Jadi mengenai sumber air ini gimana? Dulunya apa ini bekas tadinya itu sebuah sumber mata air yang memang sedang dicari atau itu apa gitu ya? Assalamualaikum. Dan siapa tadi namanya? Baik, Raja. Bayu Praja. Iya. Asalnya dari mana? Di kerjaan. Kerajaan mana? Pajajaran. Oh. Selaku apa dulunya itu? Kamu tuh sosok macan ya? Nah, jadi ini saya lagi ngobrol dengan sosok siluman harimau ya, siluman harimau. Ini besar sekali, dia memakai kalung kerajaan dan memakai mahkota ya, memakai mahkota dari kerajaan juga. Mungkin ini dari asuhan Prabu Walang Sungsang dulunya, karena tempat ini berkaitan dengan Prabu Walang Sungsang seperti itu. Nah, jadi Prabu Siliwangi itu yang dikatakan bisa berubah jadi macan itu tidak benar ya, tidak benar kan? Iya. Jadi Prabu Siliwangi itu Babad Alas di tanah Jawa Barat ini menaklukkan 3 panglima macan. Nah, yang pertama itu Giri Lodra dan Kencana Lodra dan Wira Lodra. Nah,
ketiga macan ini bukan dari bangsa macan biasa, namun dari bangsa jin ya. Ini mungkin ini salah satu dari anak buahnya macan tersebut ya. Ini di sini paling besar, mungkin ini jadi paling besar di tempat ini ya, di Cirebon Sore. Bisa diceritakan sejarah di sini? Saya kesini data pengen tahu sejarah karena di luar sana banyak yang menyimpang tentang sejarah Cirebon Sore ini, dan banyak penyalahgunaan tentang air yang mungkin bisa menjadi suatu wasilah untuk tercapainya keinginan seseorang seperti itu. Itu bisa diceritakan bagaimana kebenarannya di sini menurut Ki Bayu ini? Bisa diceritakan? Aku di sini pimpinannya, pimpinan. Ini macan putih ya, loreng-loreng hitam putih begitu. Dia sekarang lagi seperti manusia biasa, cuman berbulu ya, banyak bulunya. Dia bisa berubah jadi macan juga. Di sabuknya ini kalau bisa lihat ada kujangnya gitu, pakai baju-baju rompi-rompi. Anak buahnya di sini banyak. Ini di sini itu ada cerita bahwa kalau seseorang mempunyai keinginan lalu datang ke sini, bermunajat di sini, lalu seseorang tersebut mengambil lumut yang ada di air itu ya, terus keangkat dan itu harus diminum. Itu memang benar apa tidak? Hah? Iya. Itu asalnya siapa yang mencetuskan syariat seperti itu? Apa ada sejarahnya dari praktek-praktek berdoa seperti itu? Ada sejarahnya? Aku bisa ceritakan sejarah itu. Hah? Bisa diceritakan? Ini agak ada gangguan ya, jadi ada yang masuk juga ini. Jadi ada gangguan dari luar. Dan ini udah ganti sosok ya, jadi kita keluarkan dulu, atau ini udah ganti sosok, keluarin dulu, keluar. Minum mulai coba, minum lari. Tadi kita lagi berbincang-bincang menggali informasi dari Ki Bayu Praja ya, dari sosok macan yang ada di sini yang paling besar, tapi sayangnya banyak gangguan dari sekitar sini itu, dan terus anaknya juga nggak bisa untuk membedakan gitu, dan terlalu fokusnya itu terlalu dalam kayak gitu. Oke. Jadi ini diulangin lagi ya, kita tarik lagi, tadi tidak kuat wadahnya itu. Ini mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya, mudah-mudahan ini lancar semuanya.
kita ulangin lagi ya, kita narik jin, bangsa jin dari sosok macan yang tadi si Bayu Praja itu. Dikarenakan tadi tidak kuat dan banyak gangguan dari sekitar, jadi mudah-mudahan ini lancar, mudah-mudahan bisa diajak komunikasi dan bisa kita menggali informasi dari sosok tersebut. Itu udah mau cerita banyak, cuman wadahnya tadi nggak kuat orangnya, kayak muntah-muntah segala macam. Pokoknya relax, santai, tarik nafas, tenangkan. Hadir. Bisa bicara Ki? Ya. Gimana? Bisa diceritakan tentang sejarah yang tadi? Sejarah air tersebut? Iya. Itu memang ada ini apa asal usulnya atau siapa orang pertama yang mencetuskan ritual seperti itu atau berdoa harus dengan secara simbolis untuk mengambil lumut terus diminum? Itu hanya keyakinan. Hanya keyakinan. Ya. Awalnya yang menciptakan simbol seperti itu siapa? Apakah ada seseorang di sini yang kebetulan atau gimana? Iya, hanya kebetulan. Jadi keyakinan manusia. Itu udah lama seperti itu. Ya. Puluhan ribu tahun. Tahun. Ya. Jadi di sini ada cerita ya atau kepercayaan seseorang yang kalau punya keinginan, bagi siapapun yang punya keinginan lalu datang ke sini dan berdoa di sini lalu mengambil lumut yang ada pada air tersebut terus diangkat, lumutnya enggak kemana-mana, tetap ada di tangannya terus diminum, itu terkabul hajat semuanya kayak gitu. Nah, menurut cerita dari sosok si Bayu ini, jadi awalnya ada seseorang yang berdoa di sini
dan melakukan simbol tersebut, dan itu sudah ribuan tahun ke belakang ya, dan doanya semuanya terkabul seperti itu, dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan dan tersebar sampai saat ini seperti itu. Dan juga banyak sekali orang yang mempercayai bahwa air ini mempunyai sebuah energi positif untuk penetralisiran penyakit seperti itu. Banyak sih yang kayak Ya, banyak. yang sakit, Ya, banyak yang mengambil air. banyak yang mengambil air. Ya. Apa itu? Hah? Untuk apa itu? Hah? Untuk penetralisi. Untuk penetralisiran Ya, penyakit. segala penyakit. Segala penyakit. Itu memang begitu adanya atau dari kadar airnya atau bagaimana? Dari kadar airnya sendiri. Dari kadar airnya sendiri. Ya, Itu diminum atau mandi? ada yang diminum, ada yang pakai mandi. Jadi kalau saya lihat sendiri, kalau airnya sangat jernih sekali gitu dibanding air yang ada di kemasan itu, mungkin lebih jernih ini, dan kalau diminum juga udah sangat layak sekali gitu, nggak ada rasa-rasa yang lainnya. Itu memang pokoknya airnya ada manis-manisnya. Iya Ki, itu memang dari sumber banget itu ya, dan meskipun kemarau juga nggak pernah habis air di sini. Ya, Itu memang dari kadar airnya ya orang bisa sembuh seperti itu kalau terapi air ya. Terus bisa diceritakan lagi tentang yang ada di sini itu, orang-orang itu kalau datang ke sini mintanya apa aja biasanya, atau ada cerita lain kayak gitu? apa ya? Demikian Ya, di tempat ini juga atau ya, gimana? tapi saya tidak suka. Ya. Jadi di tempat ini tuh bukan hanya satu tempat untuk ritual berdoa ya. Ya, Kalau yang di sini itu ya tempat pemandian, tapi yang di sana juga identik dengan air kayak gitu. Cuman ada yang disalahgunakan, bahkan ada yang tempat yang dijadikan cari-cari nomor kayak gitu. Ya, ya, nomor apa itu? Nomor WA? Nggak tahu. Tahu. Ya, pokoknya nomor kayak gitulah, permainan judi kayak gitu. Banyak yang minta seperti itu. ya, Dan juga banyak orang yang bertapa di sini ya. ya, banyak. Jadi bukan di tempat ini ya, dulur. Jadi ada ke atas lagi, di situ ada pohon besar. Nah di situ tempat-tempatnya ada ya, tempat orang bertapa tentang mencari keilmuan ya. Ya, Banyak itu. banyak. Yang ngabulin siapa itu? Dari bangsa itu. Aku sendiri di sini nggak seperti itu. Saya tidak ikut campur. Ya. Ya, Satu rombongan Aki nggak ikut campur dalam masalah itu. ya, Terus Aki di sini terus nggak berpindah-pindah. Lagi ngapain itu? Jaga air ini atau gimana? ya. Saya diutus deh. Jadi sosok si Bayu Praja ini salah satu utusan untuk menjaga air Menjaga ini, tempat ini. menjaga tempat ini. Jadi bukan hanya air ya, tempatnya. Iya. Ya. Kalau Itu saya bukan tempat rasa ini ya, saja. kalau saya rasa di sini banyak tempat-tempat yang belum orang ketahui tentang kesakralan tempat itu. Mungkin ada petilasan dan segala macamnya. Ya mungkin kalau ya, kita tahu sendiri kalau napak tilasnya orang soleh kayak gitu, orang waliullah itu memang ada berkahnya di situ, tapi kesalahan itu suka disalahgunakan dan yang lain-lain. Saya rasa kalau tempat di air ini ya, ini sangat positif sekali, airnya bersih ya. Jadi kalau mandi, saya juga tadi minum di sana itu, terus saya tadi sudah mencoba ambil lumutnya itu. Tapi saya nggak minum, itu gimana itu? Tidak apa-apa.
Ya mudah-mudahan dengan simbolis itu keinginan saya tercapai ya, karena itu memang harus punya keyakinan ya. Kalau berdoa itu kalau gak yakin ya, Iya. jadi itu secara simbolis untuk meyakinkan bahwa doa saya benar-benar diijabah. Tapi tetap ya mintanya sama Gusti Allah ya. Iya. Di sini memimpin berapa pasukan gitu? Banyak. Ini dari kalangan macan putih ya. Iya. Banyak. Ini tempatnya di mana? Tempat apa? Ya tempat amphibium sebelah sana. Iya. Ya jadi kalau gambaran dari dimensi gaibnya ya, di sini itu sebuah kubah, ini ada kubah di sana. Karena ada kubah yang itu ada kita buka gerbang gaib tadi di sana, atasnya ada kubah, itu tempat diamnya ini, dan pasukannya banyak sekali di sini. Di kubah itu diamnya ya. Iya. Kubah-kubahnya ya sangat lumayan besar lah, lumayan besar. Terus ada yang mau disampaikan? Iya. Gimana? Ini tempat suci. Tempat suci. Iya. Tempatnya lapak tiras para wali. Jangan dipakai sembarangan. Udah? Iya. Gak ada lagi. Iya. Nah, jadi pesan beliau ini tuh tempat orang-orang yang soleh, yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan negara. Iya. Di Saya sini dulu tidak punya agama. tidak punya agama. Iya. Jadi seperti itu. Ini tempat suci, jadi jangan dikotori. Gitu. Dikotori dengan niat-niat yang nggak baik. Yang datang ke sini yang niatnya melenceng, terus niat untuk macam-macam, itu tidak boleh. Jangan dikotori dengan niat-niat yang melenceng untuk datang ke sini. Gitu. Tapi kalau orang datang ke sini untuk tabaruk, untuk ngalap barokahnya para wali dulu, dan saya rasa itu tidak ada hal yang melenceng seperti itu. Apalagi di sini ada air jernih, terus ada tempat di sini bisa untuk tawasul, bisa untuk zikir, bisa untuk melantunkan doa-doa, karena ini sifatnya hening gitu. Itu komunikasi dengan Allah melalui berdoa itu kayaknya di sini lebih nyaman gitu. Kalau di masjid ya nggak bisa gitu. Kalau di masjid misalkan pengen nangis malu atau apa, ya nggak apa-apa. Di tempat-tempat yang seperti ini pun nggak apa-apa ya gitu. Kadang kan ada orang yang malu ke masjid, ada orang yang malu melakukan aktivitas berdoa sampai nangis-nangis di rumahnya. Terkadang ada itu orang yang malu gitu. Ya nggak apa-apa, itu menyepi diri gitu, menyepi khusus untuk dirinya dengan Robnya kayak gitu. Ya guys, seperti itu. Iya. Ada pesan lagi gitu? Sudah. Iya. Ya, kita akhirin saja karena ini memang sudah jelas bahwa air di sini ya tidak tidak salah ya. Yang salah itu niat yang orang yang datang ke sini, dan dari sejarahnya pun kita sudah dengar bahwa sejarahnya pun sangat luas sekali dan sangat luhung ya. Kalau bahasa Sundanya seperti itu, sangat agung sekali sejarah di sini itu. Jadi untuk semuanya sedulur dimanapun Anda berada, untuk ini semua untuk mengingatkan kita bahwa
kegiatan-kegiatan ritual itu pertama harus punya keyakinan ketika dia kuat ketika berdoa kepada Allah gitu. Bahwa doa saya akan terkabul, itu harus yakin kepada Allah, harus menanamkan keyakinan terhadap Gusti Allah tentang untuk berdoa dan ibadah amaliyah yang lainnya. Yang kedua, kita jangan lupa untuk mengenang sejarah ya, momennya pada waktu itu, dan inilah tempat-tempat ini yang disebut dengan monumen ya. Monumen itu perlu digali dan perlu dipelajari karena di dalam monumen itu ada momen yang paling penting untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak lupa diri dan agar kita tidak lupa di mana kita dilahirkan dan untuk siapa kita harus berjuang dan kepada siapa kita harus hormat seperti itu. Yang ketiga, bahwa ini saya sedang berkomunikasi dengan jin yang berada pada tubuh anak ini jangan dianggap serius, bahwa ini kita hanya ambil serpihan-serpihan saja ya, ibaratkan mudah-mudahan kayak gitu, jangan dipercaya 100% kayak gitu, karena ini hanya hiburan saja, anggap hanya hiburan saja. Kalau ada baiknya kita ambil dan kita amalkan, kalau ada yang buruknya jangan ditiru dan buang jauh-jauh saja kayak gitu. Sedulur dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang dan barokah, semuanya berkah barokah kehidupannya, serta dijauhkan dari wabah, bala, bencana, mara bahayanya seperti itu. Dan kami dari Padepokan Al Hikmah Kencana Manik mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung dan terus mengikuti perjalanan di luar nalar itu ya. Jadi, terima kasih atas kehadirannya. Silahkan. Alhamdulillah kegiatan demi kegiatan telah selesai. Ini udah jam 3 malam. Jam 3 malam tadi kita sempat menunggu kuncen yang ada di sini karena beliau lagi sibuk. Jadi kita nggak bisa ketemu. Ya, kuncennya lagi nggak ada di sini. Jadi kita nggak bisa berbincang-bincang dan nggak bisa menggali sejarah dari orang yang ada di sini, yang penduduknya di sini. Kita hanya bisa melakukan ini saja karena ini udah izin ya, dari hari-hari kemarin kita udah melakukan izin dan niatnya ingin berkomunikasi dengan kuncen yang ada di sini, tapi tidak bisa karena lagi keadaan panen di sawah itu, sawahnya panen jadi nggak bisa aktivitas di sini. Ini pun udah sangat kelelahan sekali karena dari tadi kita perjalanan itu sangat jauh sekali, kita harus jalan kaki menembus hutan sekitar 1 kilometer ya, 1 kilometer dari jalan raya, motor kendaraan di sana. Jadi butuh 1 jam kita perjalanan di sini, kurang lebihnya 1 jam kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, itu sambil olahraga, terus kita kan senang berjalan-jalan di hutan gitu. Tapi meskipun jauh seperti ini, tempat yang kayak gini banyak sekali orang yang kesini. Malam Jumat Kliwon itu sangat ramai di sini dengan niat yang berbagai macam niat untuk penetralisiran tubuhnya sendiri, mandi di sini karena airnya itu jernih dan memang segar sekali. Kalau untuk diminum mungkin itu cukup untuk tubuh kita seperti itu. Dan bahkan ada seseorang yang orang tersebut sering mengobati pasien kayak gitu, sering kedatangan tamu ngambil airnya itu dari sini, dia stok kayak gitu ya, karena air ini sangat diyakinkan untuk berdoa kayak gitu, untuk media minum dan segala macam. Jadi mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.